Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Pers Conference Lion Air Group Indonesia. Pada Pers Conference kali ini, kami bertiga selaku pihak perwakilan Lion Air Group Indonesia. Di sebelah kanan saya, Bapak Muhammad Fajar Ramadan sebagai CEO Lion Air Group Indonesia. Di sebelah kanannya ada Bapak Israf Sanjani sebagai Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan saya sendiri Rahma Mawaddah sebagai Public Relation Lion Air Group Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengklarifikasikan mengenai beberapa media yang telah mengeluarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang terjadi sebenarnya. Dan beberapa media terindikasi besar mengenai pencemaran nama baik Lion Air Group Indonesia, dan kami telah tempuh melalui jalur hukum, dan beberapa media juga kami tempuh melalui mediasi dikarenakan banyak media yang menuliskan berita yang sesuai dengan fakta dan banyak pun media yang menuliskan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan kami pihak Lion Air Group Indonesia juga telah melakukan uji laboratorium terkait black box yang telah ditemukan pada pesawat GT610 dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Israf Sanjani. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, baiklah, dari hasil investigasi atas jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP pada Oktober 2018, saya sebagai Ketua KNKT menyimpulkan terdapat ada 9 faktor berkontribusi terhadap tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini. Dan berikut ada beberapa 9 faktor tersebut. Yang pertama, asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 787 MAX. Meskipun sesuai dengan referensi yang ada ternyata tidak tepat. Yang kedua, mengacu asumsi yang telah dibuat atas reaksi pilot. Yang ketiga, desain MCAS mengandalkan satu sensor rentan terhadap kesalahan. Keempat, pilot mengalami kesulitan atau melakukan respon yang tidak tepat terhadap maskapai. Yang kelima, itu indikator AOA disagree tidak tersedia di pesawat Boeing 7378 MAX PKLQP ini. Dan keenam, ada AOA sensor pengganti mengalami kesalahan kalibrasi sehingga tidak terdeteksi. Yang ketujuh maksud saya, investigasi tidak dapat menentukan pengujian AOA sensor setelah terpasang pada pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut. Dan yang kedelapan, informasi mengenai stick hacker dan penggunaan prosedur non-formal runway stabilizer pada penerbangan sebelumnya tidak tercatat pada buku panduan. Dan yang terakhir faktornya yaitu beberapa peringatan berulang aktivisasi MCAS pada padatnya komunikasi dengan ATC tidak dikelola dengan efektif. Sekian, itu adalah faktor yang mempengaruhi jatuhnya pesawat tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Israf Sanjani karena telah memberikan klarifikasi kepada teman-teman media, dan selanjutnya klarifikasi dari CEO Lion Air Group Indonesia, Bapak Muhammad Fajar Ramadan. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah rekan-rekan media sekalian mendengarkan klarifikasi dan penjelasan dari tim kami, saya Muhammad Fajar Ramadan selaku CEO dari Lion Air Group Indonesia beserta Dewan Direksi, jajaran, staf, dan seluruh karyawan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan turut berbelasungkawa kepada para korban dalam insiden kali ini. Lion Air Group Indonesia sangat serius dalam menangani kasus ini, dan kami sedang menjalankan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih. Makasih atas klarifikasinya. Dan kesempatan kali ini saya membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Suryani dari media CNN Indonesia.
Apa saja langkah-langkah atau tindakan yang telah dilakukan dari pihak Lion Air terhadap insiden yang terjadi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya saya serahkan kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Bapak Israf Sanjani, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Ya, mengenai soal tentang langkah-langkah yang kami ambil dari antisipasi ini, yang pertama itu kami mengambil langkah riset atau mengetahui apa sebab terjadinya kecelakaan pesawat JT1601 ini, dan ternyata kami setelah simpulkan ternyata yang bermasalah yaitu black box yang terdapat dalam hasil akhir dari pengujian kami, dan adanya kesalahan teknis dari seorang pilot sehingga kita tidak bisa menetralisir terjadinya kecelakaan tersebut, dan adanya komponen yang rusak sehingga menimbulkan kerusakan yang parah yang mengakibatkan jatuhnya pesawat tersebut. Yang kedua itu kami melakukan uji riset dan laboratorium, dan memang hasilnya kita lihat sangat parah, bahkan hancurannya itu hampir 160% memang mengalami kerusakan yang begitu parah. Dan hasil akhir nanti kami akan simpulkan ketika riset telah menunjukkan hasil yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari media Liputan 6. Baik, pertanyaan saya itu, apa saja kompensasi atau jaminan yang diberikan kepada keluarga korban atas insiden yang terjadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya saya serahkan kepada CEO Lion Air Group Indonesia, kami persilahkan. Oke. Baiklah, terima kasih. Terkait masalah kompensasi yang kami berikan kepada setiap korban pada insiden ini, kami akan mengurus segera terkait penyaluran dana kompensasi kepada setiap korban dengan nominal dana yaitu sekitar 150 juta per orang, dan untuk masalah pencairannya ini kami akan segera salurkan kepada masing-masing keluarga korban. Terima kasih. Dan saya ucapkan kepada teman-teman media yang telah hadir pada acara Pers Conference Lion Air Group Indonesia ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.